Assalamualaikum semua, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini riwayah Islamiyah akan menceritakan kisah sahabat Nabi, Amr bin Jamuh yang menggapai surga dengan kaki pincang. Amr bin Jamuh adalah salah seorang pemimpin Madinah pada zaman jahiliyah. Dia ipar Abdullah bin Amr bin Haram, juga kepala suku Bani Salamah yang dihormati karena pemurah dan memiliki peri kemanusiaan yang tinggi serta gemar menolong orang-orang yang memerlukan. Telah menjadi kebiasaan para bangsawan jahiliyah menempatkan patung di rumah mereka masing-masing. Dengan demikian mereka bisa mengambil berkah dan memuja patung tersebut setiap saat. Selain itu, untuk memudahkan mereka dalam meletakkan sesajian sembari mengadukan keluhan-keluhan pada waktu yang mereka inginkan. Patung di rumah Amr bin Jamuh bernama Manat. Patung itu terbuat dari kayu, indah dan mahal harganya. Untuk perawatannya, Amr bin Jamuh terkadang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hampir setiap hari patungnya itu dibersihkan dan diminyaki dengan wangi-wangian yang mahal harganya. Tatkala cahaya Islam mulai bersinar di negeri Madinah dari rumah ke rumah, usia Amr bin Jamuh sudah lewat 60 tahun, 3 orang putranya, yaitu, Muawats, Muaz dan Khalat serta salah seorang teman mereka, Muaz bin Jabal, telah masuk Islam atas ajakan Mus'ab bin Umair, sang duta Islam. Bersamaan dengan mereka, masuk Islam juga Hindun, istri Amr bin Jamuh, adik Abdullah bin Amr bin Haram. Amr tidak mengetahui kalau mereka telah mendapatkan hidayah Allah. Saat itu, para bangsawan dan pemuka-pemuka suku di Madinah telah banyak yang masuk Islam. Hindun sangat mencintai Amr bin Jamuh itu dan khawatir kalau suaminya meninggal dalam keadaan kafir. Sebaliknya, Amr bin Jamuh juga sangat mencemaskan keluarganya yang akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dia takut putra-putra dan istrinya terpengaruh oleh dakwah yang disebarkan oleh Mus'ab bin Umair. Karena itu, Amr selalu berkata kepada istrinya, "Hai istriku, jagalah putra-putra kita. Jangan sampai mereka bertemu dengan orang itu." Maksudnya, Mus'ab bin Umair. "Ya," jawab istrinya, "tapi, apakah kamu pernah mendengar putra kita bercerita mengenai pemuda itu? Celaka, apakah mereka telah masuk agama orang itu?" Tanya Amr. Bukan itu maksudku. Tapi saya pernah melihat Muaz hadir dalam majelis orang itu dan ingat kata-katanya," jawab istrinya menenteramkan hati Amr. "Hah, panggil anak itu," perintah Amr. Ketika dihadapkan kepada ayahnya, dan ditanya mengenai apa yang ia dengar dari Mus'ab bin Umair, Muaz menjawab dengan membaca surah Al-Fatihah. Mendengar untaian kalam ilahi itu, Amr terkesima. Namun ia belum berkenan mengikuti jejak putra-putranya. "Saya belum mau mengikuti ajaran kalian sebelum musyawarah dulu dengan Manat," ujar Amr bin Jamuh. Putra-putra Amr bin Jamuh mengetahui benar kapan ayah mereka menyembah berhala itu. Mereka juga tahu kalau hati ayah mereka mulai goyah. Karena itu, mereka berusaha mencari jalan bagaimana cara menghilangkan patung tersebut dari hati Amr bin Jamuh. Salah satu jalannya adalah menyingkirkan berhala tersebut dari rumah mereka dan membuangnya jauh-jauh. Pada suatu malam, bersama Muaz bin Jabal, putra-putra Amr menyusup ke dalam rumah lalu mengambil berhala tersebut dan membuangnya ke dalam lubang kotoran manusia. Tidak seorang pun yang mengetahui dan melihat perbuatan mereka tersebut. Pagi harinya Amr tidak melihat Manat di tempatnya. Ia bergegas mencari berhala tersebut dan akhirnya menemukannya di tempat pembuangan kotoran. Bukan main marahnya Amr bin Jamuh melihat kondisi patungnya itu. Setelah membersihkan benda tersebut, diberinya wangi-wangian dan diletakkan di tempat semula. Malam berikutnya, Muaz bin Jabal dan putra-putra Amr memperlakukan berhala itu seperti sebelumnya. Demikian juga pada malam-malam selanjutnya. Akhirnya habislah kesabaran Amr. Diambilnya pedang, kemudian digantungkannya di leher patung Manat seraya berkata, "Wahai Manat, jika kamu memang hebat, tentu bisa menjaga dirimu dari aniaya orang lain." Keesokan harinya, Amr bin Jamuh tidak menemukan berhalanya kembali. Ketika ia cari, benda tersebut ditemukannya di tempat pembuangan hajat, terikat bersama bangkai seekor anjing. Di saat ia keheranan, marah dan kecewa, muncullah beberapa pemuka Madinah yang telah masuk Islam. Sambil menunjuk berhala yang terikat dengan bangkai anjing itu, mereka berusaha mengeruk akal budi dan hati nurani Amr bin Jamuh untuk meraih hidayah Allah. Akhirnya, Amr bin Jamuh menemukan jati dirinya. Ia membersihkan pakaian dan badannya, memakai wangi-wangian, kemudian bergegas menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Amr bin Jamuh merasakan bagaimana manisnya iman.
Dia amat menyesali dosa-dosanya dalam kemusyrikan. Setelah memeluk Islam, diserahkannya harta, anak-anak dan seluruh hidupnya dalam mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedermawanannya setelah masuk Islam kian berlipat ganda. Tatkala terjadi Perang Badar, Amr bin Jamuh telah mempersiapkan dirinya untuk bergabung dengan pasukan Islam. Melihat keadaan ayah mereka yang telah lanjut usia dan cacat kakinya, putra-putra Amr melarangnya. Nabi pun memberikan keringanan kepadanya untuk tidak ikut berperang. Dengan hati kecewa, Amr bin Jamuh rela menetap di Madinah. Ketika terjadi Perang Uhud, putra-putra Amr bersiap-siap berangkat ke medan perang. Amr bin Jamuh tidak tahan dan memaksa mereka agar ia diizinkan ikut serta. Namun seperti semula, mereka melarang Amr bin Jamuh karena telah lanjut usia dan cacat kakinya. Amr bin Jamuh tidak mau menerima. Ia segera menemui Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, putra-putraku melarangku berbuat kebajikan. Mereka keberatan jika saya ikut perang karena sudah tua dan pincang. Demi Allah, dengan pincangku ini, saya ingin meraih surga." Karena Amr bin Jamuh sangat berharap, akhirnya Rasulullah mengizinkannya untuk ikut perang. Dengan hati berbunga-bunga dan gembira, Amr bin Jamuh mengambil peralatan perangnya sambil berjalan berjingkat-jingkat. Dengan suara beriba-iba ia memohon kepada Allah, "Ya Allah, berilah saya kesempatan untuk memperoleh syahid. Janganlah kembalikan saya kepada keluargaku." Ketika perang berkecamuk, kaum muslimin berpencar. Amr bin Jamuh berada di barisan paling depan. Dia melompat dan berjingkat, pedangnya berkelebat menyambar tubuh-tubuh musuhnya. Ia terus bergerak sambil memandang sekelilingnya seolah mencari malaikat yang akan mengantarkannya ke surga. Dia jatuh dari punggung kuda, lalu bangkit berdiri sambil menyerang musuh-musuhnya dan berteriak, "Saya ingin surga! Saya ingin surga! Saya ingin surga!" Apa yang didambakan Amr bin Jamuh akhirnya terwujud. Ia meninggal dalam keadaan syahid bersama beberapa sahabat lainnya. Tatkala perang Uhud berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Jamuh dalam satu kuburan. Sewaktu di dunia, mereka adalah sahabat setia yang saling menyayangi. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan ia dimakamkan dengan putranya, Khalad bin Amr. Setelah masa 46 tahun berlalu, tanah pemakaman itu dilanda banjir. Kaum muslimin terpaksa memindahkan kerangka para syuhada. Kala itu, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram masih hidup. Bersama keluarganya, ia memindahkan kerangka ayahnya, Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Jamuh. Mereka mendapatkan kedua jasad syuhada itu tetap utuh, tidak sedikit pun dari tubuh mereka yang dimakan tanah. Bahkan keduanya seperti tengah tidur nyenyak sambil bibir masing-masing menyunggingkan senyum. Itulah tanda hanya sekian, semoga bermanfaat, wassalam.